Shalom teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Saya akan mulai dari ayat 11, nanti saya bacakan yang 10 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, kata takut akan Tuhan di sini bukan berarti ya saya taat deh sama Tuhan, nanti kalau nggak saya dihukum gitu ya, atau seperti misalnya kalau murid kepada guru atau anak kepada orang tua, nanti diomelin lagi, ya udahlah gue lakukan aja lah daripada nyokap bokap gue marah gitu ya. Bukan yang seperti itu karena takut hukuman, bukan, tetapi lebih kepada karena kita mengasihi Allah, makanya kita menuruti firman-Nya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi saya, Tuhan sudah mati kepada saya. Jadi saya tuh ingin menyenangkan Tuhan gitu. Lalu orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi berharap-harap itu menanti-nanti kasih setia Tuhan terus menerus ya. Jadi bukan hari Minggu ya atau Sabtu gitu di mana kita ke gereja atau beribadah. Lalu nanti hari selanjutnya ya Tuhan, ini kan di dunia kerja, kantor, atau apapun itu, kalau seandainya jujur-jujur banget ya mana bisa, saya harus buat ini dan ini. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Bukan ya, hati-hati. Lalu di terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version, dikatakan, The Lord take pleasure in them that fear Him, in those that hope in mercy. Ya, jadi Tuhan itu menyukai orang-orang yang takut akan Dia. Pleasure itu kesukaan. Misalnya teman-teman sukanya apa sih? Misalnya teman-teman sukanya tuh menggambar, melukis, itu kan membuat teman-teman senang ya, contoh. Nah, hal yang sama kalau Tuhan melihat orang-orang yang takut akan Dia, yang melakukan perintah-perintah Tuhan dengan atas dasar kasih, ini tuh Tuhan tuh seneng banget gitu. Seperti, aduh bahagianya kalau saya melihat anak-anakku menuruti perintah-perintahku, seperti gitu ya, dan berjuang untuk hidup benar. In those that hope in mercy, ya, selalu berpengharapan, selalu memberi harapan dalam kasih setianya. Lalu di terjemahan bahasa Jermannya dikatakan, Der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Jadi Allah sangat senang kepada orang-orang yang ingin bertemu dengannya dalam takut akan Dia gitu. Jadi kalau ingin bertemu kan berarti kita ambil waktu ya gitu. Kita ada ruang dan waktu di mana kita mau dekat dengan Tuhan ya. Demikian. Und von seiner Gnade alles erwarten, dan yang selalu menunggu-nunggu kasih setianya, alles. Jadi segala sesuatunya itu diserahkan itu sama Tuhan gitu, berharap akan kasih setianya. Bukan, oh ya kalau yang berurusan dengan ini ya saya percaya sama Tuhan, kalau yang ini mah urusan saya aja deh, saya bisa kok gitu ya. Jadi bukan teman-teman ya. Jadi harus segala sesuatu itu kita berharap sama kasih setia Tuhan. Meskipun kita berpikir ya mungkin saya sudah paham hal ini ya, tapi bukan itu ya, tapi lebih kepada segala hal untuk kita serahkan dan tetap berharap pada kasih setia Tuhan, supaya apa yang kita lakukan senantiasa diberkati Allah. Lalu kita lihat di ayat 10, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Nah, ini kegagahan kuda ini berbicara tentang kekuatan. Seperti kendaraan roda 4 ya, biasanya diukur dengan berapa kekuatan kuda, demikian ya teman-teman. Dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Bukan kepada laki-laki, tapi kaki laki-laki. Maksudnya laki-laki ini kan lebih kuat daripada perempuan, benar ya? Nah, Tuhan itu nggak suka orang yang gagah-gagahan ya. Gagah-gagahan di sini merasa saya bisa karena saya mampu, karena saya bisa ini, karena saya cakap, karena saya pintar, karena saya dan lain sebagainya ya. Karena ada kata saya di sana gitu. Ini yang Tuhan tidak suka ya, kegagahan atau merasa bahwa kita bisa karena diri kita. Lalu dalam King James Version dikatakan, He delight not in the strength of the horse. Kita tahu bahwa kuda itu memang kuat ya. Dan
siapa sih yang tidak suka dengan kuda yang kuat? Kalau kuda yang lemah, letih, lesu kan mana ada orang yang suka ya. Pasti sukanya yang kuat, yang sehat begitu ya. Tetapi kembali lagi bukan masalah kudanya ya teman-teman, tetapi makna ini mengatakan tentang kegagahan itu sendiri. Dia tidak suka orang-orang yang menonjolkan ya, merasa bisa, dan he take not pleasure, kesenangan ya, he take not pleasure in the legs of a man. Jadi kalau Tuhan melihat ada pribadi yang merasa bisa karena kekuatannya sendiri, itu tidak menyenangkan Tuhan sama sekali. Meskipun mungkin orang lain melihat wow gitu ya, bagus, karena Tuhan lebih melihat hati kita, lebih melihat kedalaman, ketulusan hati kita dan cara berpikir kita. Lalu dikatakan di sini yang terjemahan dalam bahasa Jermannya, Hoffnung für alle, ayat 10, viele Menschen erwarten ihre Sicherheit von schnellen Pferden und guten Soldaten. Ya, jadi banyak orang itu menanti-nantikan atau ingin kepastian gitu ya dari kuda-kuda yang kuat atau prajurit-prajurit yang baik gitu. Jadi artinya siapa sih yang tidak suka segala sesuatu yang baik, yang hebat gitu ya? Semua orang pasti suka. Tetapi ya, jika dasarnya salah, Gott aber lässt sich darum nicht beeindrucken. Tapi buat Allah hal ini tidak membuatnya terkesan, teman-teman ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tidak salah teman-teman kalau kita diberikan talenta, kemampuan, kecakapan dalam hidup ini. Itu karunia, itu pemberian dari Tuhan dan itu baik. Tetapi biarlah kita senantiasa memandang Allah dan senantiasa berharap akan kasih setianya setiap waktu. Jadi bukan hari Sabtu, Minggu saja, tapi setiap waktu, setiap detik. Terima kasih teman-teman, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan makin bertumbuh-tumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Shalom.